Soal bagaimana menyikapi, maka disikapi dengan sabar dan terus menyampaikan apa yang telah kita ketahui daripada hal yang benar, dan menyampaikannya itu tetap dengan tutur kata yang baik, tetap dengan lemah lembut, tetap dengan penuh hikmah. Jangan pakai marah-marah, jangan pakai tuding-tuding, jangan pakai kalimat-kalimat yang tidak benar dan sikap-sikap yang tidak baik. Begitu cara menyikapinya, ya. Dan tunjukkan kepada mereka tidak hanya dengan tutur kata, tapi tunjukkan juga dengan akhlak kesehari-harian. Hal yang banyak hilang sekarang di fenomena dakwah adalah orang yang masuk ke dalam dakwah ini bukan karena kata-kata, tapi melihat perilaku orang yang berdakwah. Itu yang sudah banyak hilang di fenomena dakwah sekarang ini. Justru tertariknya dia bukan karena dengar kajian, tapi dia melihat kawannya akhlaknya luar biasa, penyayangnya luar biasa, kedermawanannya luar biasa, pengasihnya luar biasa, tutur katanya yang lembut. Itu yang membuat dia tertarik untuk ikut dalam barisan orang-orang yang mendengarkan kajian-kajian sunnah. Itu yang sudah banyak hilang dalam fenomena dakwah. Dan ternyata dalam dakwahnya Nabi dan para sahabat, itu yang paling banyak. Yang paling banyak tertarik masuk agama Islam akhlaknya kaum muslimin. Oleh karena itu jangan kira saudaraku, seperti yang tadi ditanyakan, kita sudah berhasil. Masih jauh. Karena ternyata yang ikut dakwah, gara-gara kita benar-benar mengamalkannya dan ternampak dalam budi pekerti kita pengamalan hariannya, itu sangat sedikit. Ada memang, tapi tak banyak. Berkata para ulama sejarah sirah Nabi SAW, khusus di kota Mekah, itu yang masuk Islam karena tertarik kepada budi pekerti para sahabat lebih banyak daripada yang tertarik gara-gara didakwahi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kapan kita amalkan? Kapan kita wujudkan dalam dakwah kita? Kapan kita ingin menjadi orang-orang yang benar mengikuti Muhajirin dan Ansar, terutama Muhajirin dalam bab ini? Tertariknya mereka masuk agama Islam karena budi pekerti, kejujuran, akhlakul karimah, kedermawanan, cinta kasih kepada sesama, sifat peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu yang membuat orang tertarik kepada akhlak Nabi, akhlak para sahabat, sehingga tak mungkin kalian sampai kepada akhlak seperti ini kecuali di atas agama yang benar. Nah, kalau kita saksikan fenomena hidup kita nggak seperti itu. Dalam dunia dakwah sekarang ini nggak seperti itu. Belumlah. Kita ingin berusaha ke arah itu, namun belum. Kita kan dengar tuh dari saudara-saudara kita, kenapa dia tertarik, kenapa dia tertarik, kenapa dia tertarik. Ternyata mayoritas yang kita dengar tertarik karena dengar kajian ustadz. Dengar kajian ustadz, dengar kajian ustadz, dengar kajian ustadz, dengar kajian ustadz. Sudah bagus memang. Tapi kalau kita kembalikan kepada biografi Nabi, terutama di kota Mekah, mana dia? Maka berdakwahlah dengan akhlak, berdakwahlah dengan budi pekerti. Ya, sampaikan dengan akhlak yang mulia, sampaikan dengan kemampuan kita menyampaikan. Kemampuan orang menyampaikan berbeda-beda, tak bisa disamakan dan dipukul rata. Oleh karena itu, bagaimana cara menyampaikan nggak bisa dibicarakan, tapi bagaimana menyikapi bisa. Tadi ada dua pertanyaan, bagaimana cara menyampaikan dan bagaimana cara menyikapi. Ana membahas bagaimana menyikapi, namun bagaimana cara menyampaikan nggak ana bahas. Kenapa? Karena itu nggak bisa dibicarakan. Menyampaikan, orang punya kemampuan yang sangat bervariasi dalam menyampaikan sesuatu. Yang penting adalah
sampaikan dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, iringi dengan bukti nyata bahwa kita mengikuti agama ini, sehingga berubah akhlak kita dari yang selama ini buruk menjadi bisa terlihat perubahan itu dan bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang ada di sekitar kita, termasuk orang tua kita. Saya selalu mengatakan begini, hendaknya orang tua kita itu suka kepada kita berdakwah, kita ikut dakwah ini, karena dia melihat kita semakin kemari itu dulunya kata-kata kita kasar, sekarang sudah lembut. Dulunya kita rada-rada bakhil, sekarang sudah dermawan. Dulunya kita kurang peduli kepada orang tua kita, sekarang sudah sangat peduli kepada orang tua kita. Dulunya kita tidak ramah kepada saudara-saudari kita, abang adik kita, sekarang kita sudah ramah dengan abang adik kita. Dulunya kita adalah orang yang tak peduli dengan kehidupan bermasyarakat, kalau ada yang meninggal, ada yang sekarang dilihat oleh orang tua kita sudah. Kita ingin orang tua kita tertarik gara-gara ini. Gara-gara terjadi perubahan drastis setelah kita belajar agama, sifat-sifat buruk kita hilang, berganti dengan sifat-sifat baik. Yang seperti yang saya katakan tadi, di fenomena dakwah sekarang ini sangat sedikit. Padahal di fenomena dakwah Nabi dan para sahabat sangatlah banyak. Nah, ini yang harus kita usahakan. Ya, kita berdakwah, kata para ulama, dengan lisan dan dengan keadaan. Dakwah dengan lisan, dakwah dengan keadaan. Keadaan maksudnya apa? Ya, orang melihat siapa kita ketika mengamalkan agama Allah. Maka ini juga penting, ya. Sampaikan akhlakul karimah, jaga, namun tunjukkan bahwa kita berubah dari yang buruk ke yang baik. Sekarang yang paling aneh itu, dan ini fenomena yang sering terjadi, justru ketika seseorang berdakwah mengikuti jalan yang hak, terjadi perubahan pada dirinya. Dulu penyabar, sekarang emosi. Paham yang maksud? Dulu ngomong-ngomongnya teratur, sekarang ngomongnya serampangan. Dulu orangnya nggak emosian, tapi semenjak dia ikut aliran itu emosian orangnya. Itu yang sekarang sedikit terlihat, sehingga sebagian orang tua khawatir, cemas anaknya ikut aliran-aliran keras seperti ini. Karena apa? Orang tua melihat anaknya kok keras begini di rumah sekarang. Harusnya nggak begitu. Harusnya begitu pulang ke rumah tambah lembut, tambah kalem, tambah dermawan, tambah santun, tambah penyayang, tambah peduli. Itu yang harusnya terjadi. Namun begitu fenomena yang terjadi, oknum, kita mengatakannya oknum, begitu sampai di rumah, ya ini nggak boleh ya, turunkan ya, nggak benar ini. Apa kalian ini kayak gini, nggak mal, gitulah kira-kira, lebih kurang. Itu di Pekanbaru, di Curup sama, perlu disimpan-simpan sama. Itu harusnya kita rubah itu, terutama pada mereka-mereka yang memang apa namanya, kalau bisa kita katakan ujung-ujung tombak dakwah, hal itu harus punya sifat yang seperti itu. Namun saya tambahkan sedikit lagi bahwa kita harus pandai sekarang ini untuk mengatakan, menanamkan di dalam hati agama masing-masing. Agama itu masing-masing. Agama kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Agama orang tua, ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Agama ayah saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Agama ibu saya dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Agama kakak saya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan saya hanya akan mempertanggungjawabkan agama saya sendiri. Saya tidak akan mempertanggungjawabkan agama ayah saya, agama ibu saya, agama kakak saya, agama adik saya. Oleh karena itu, saya harus benar-benar ekstra peduli kepada agama saya. Kita khawatir ayah kita masuk neraka, lebih khawatir kalau kitanya yang masuk neraka.
Kita khawatir kalau ibu kita masuk neraka. Kita harus lebih khawatir kalau kita yang masuk neraka. Tahukah Anda bahwa orang-orang yang penduduk surga, yang ayah mereka di neraka, di akhirat kelak mereka bisa nonton ayah mereka diazab tanpa rasa sedih, tanpa rasa sedih. Padahal melihat langsung ayah mereka diazab di neraka. Orang-orang yang beriman seperti Ikrimah anak Abu Jahal, kita ambil contoh yang pasti ya, Ikrimah anak Abu Jahal, itu sahabat Nabi, masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Ayahnya tak ada orang yang tidak tahu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham dari Bani Khazraj, Al-Khazraji, Al-Qurashi. Bukan, maaf, Khazraj, kok pula perginya. Siapa yang tahu kabilahnya Abu Jahal? Al-Makhzumi. Al-Makhzumi, barakallahu fi. Al-Makhzumi. Amr bin Hisham Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Nggak ada yang tidak tahu biografi Abu Jahal Al-Makhzumi, ya, yang benar-benar luar biasa memerangi dakwah, dan kita tahu pasti bahwa dia ke neraka. Anaknya Ikrimah bernama Ikrimah, sahabat Nabi, dan kalau dia sahabat Nabi berarti jaminan surga. Maka Ikrimah di dalam surga nanti radhiyallahu anhu menyaksikan ayahnya Abu Jahal teriak-teriak diadab di neraka, namun tak ada rasa sedih, karena Allah sudah mencabut seluruh rasa sedih dari penduduk surga. Tak ada lagi sedih di surga itu, sampai kepada titik yang di dunia ini membuat kita sedih, nggak ada lagi sedih di sana. Karena di dunia di surga nanti yang ada adalah seluruh kenikmatan, sehingga hal yang akan mendatangkan yang tidak nikmat, hal yang akan mendatangkan yang tidak nyaman itu nggak ada di surga, termasuk yang tadi. Maka tambahkan satu poin ini lagi, yaitu kita hanya mempertanggungjawabkan agama kita sendiri. Soal orang tua, dia pun akan mempertanggungjawabkan agamanya sendiri. Maka kita lebih peduli mengurus agama kita dibanding mengurus agama orang tua kita. Tetap kita berusaha mengurus agama dalam arti kata menasihati, memberikan sesuatu yang bisa kita sampaikan, walaupun setelah itu kita dimarah-marahi dan mengatakan kamu kurang ajar, ngajar-ngajarkan ayah dan semacamnya, kamu nggak berakhlak ngajar-ngajar orang tua, aku lebih faham daripada kamu, aku lebih banyak makan asam garam kehidupan, dan kalimat-kalimat lainnya. Ya, namun harus kita ketahui bahwa kita harus lebih peduli kepada agama kita, karena pertanggungjawaban di akhirat masing-masing. Kepada orang-orang yang Allah cintai saja, Allah tunjukkan kepada kita ayahnya nggak beriman. Itu orang-orang yang Allah sangat cintai. Nabi Ibrahim, ayahnya tidak beriman. Padahal Nabi Ibrahim manusia terbaik kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agama masing-masing. Nabi Ibrahim mempertanggungjawabkan agamanya sendiri di hadapan Allah, dan ayahnya Azar mempertanggungjawabkan agamanya sendiri di hadapan Allah. Sehingga kita jadikan ini sebagai uswatun hasanah, suri tauladan kita, bahwa beragama itu masing-masing. Dan begitulah kita mendidik hati kita. Dan begitu yang akan terjadi di hari akhirat. Bertemu ayah ibu kita namun kita nggak peduli, bertemu anak dan istri kita namun kita nggak peduli, bertemu abang dan adik kita namun kita tidak peduli, bertemu dengan sahabat-sahabat kita di akhirat namun kita tidak peduli. Kenapa? Kita hanya peduli diri kita sendiri kok di akhirat kelak. Hal yang seperti itu coba tarik ke dunia dalam pengamalan yang benar. Seperti itu. Jadi perlu untuk ditambahkan. Kalau seandainya orang semisal Nabi Ibrahim saja, tetap Allah
tunjukkan bahwa agama masing-masing, agama dia sallallahu alaihi wasallam, agama ayahnya, maka hal yang sama juga dengan kita. Dan Abu Thalib bagi Nabi Muhammad sudah mirip dengan ayah. Abu Thalib bagi Nabi Muhammad SAW sudah mirip dengan ayah, karena dirawat dari kecil. Abu Thalib merawat Nabi kita tercinta SAW. Karena kita tahu ayah Nabi Muhammad wafat ketika Nabi masih dalam kandungan, sehingga ketika lahir itu yatim di bawah pengasuhan ibunya, setelah itu di bawah pengasuhan kakeknya, setelah itu di bawah pengasuhan Abu Thalib sampai Abu Thalib wafat. Jadi sudah berposisi bagaikan ayah Abu Thalib itu bagi Nabi kita tercinta SAW. Namun Allah tunjukkan, kamu adalah kamu, Abu Thalib adalah Abu Thalib. Maka ini penting untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Dua manusia terbaik, ternyata orang yang mereka cintai, urusannya dengan Allah bukan dengan kita. Sehingga turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.